Keresahan Paulo Freire, tokoh pendidikan berkebangsaan Brasil, tentang pendidikan di zamannya sepertinya masih relevan dengan pendidikan di Indonesia hari ini. Kritik pedasnya tentang pendidikan gaya bank, di mana kita sebagai pendidik masih menganggap peserta didik kita seperti gentong kosong yang siap diisi dengan apa saja, walaupun dalam tanda kutip semuanya itu belum tentu dibutuhkan atau disukai oleh peserta didik kita. Nah, sebagai pendidik, harusnya kita bisa melihat anak didik kita secara holistik, bahwasannya semua makhluk hidup diberikan kodrat keilahiannya masing-masing dari Yang Maha Kuasa. Saya menganalogikan pendidik itu seperti petani yang hanya mampu memberi pupuk dan membersihkan rumput yang menghalangi tumbuh kembangnya padi. Kodratnya padi ya padi, tidak bisa diubah menjadi jagung. Atau kita paksakan padi tadi untuk jadi kedelai. Nah, tugas seorang petani ya siapkan lahan yang baik dan pupuk yang cukup sehingga padi tadi dapat berbulir dengan baik. Nah, tugas kita sebagai pendidik ya siapkan taman yang baik untuk anak didik kita menemukan bakat dan minatnya. Di taman inilah mereka akan mengeksplorasi banyak hal sesuai dengan bakat yang mereka miliki. Berikut saya membagikan best practice saya yang saya alami menggunakan model STAR. Nah, STAR ini singkatan atau akronim dari situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak. Saya mengawali dari situasi. Saya mengampu mata pelajaran bahasa Inggris di kelas 12. Bahasa Inggris betul-betul merupakan bahasa asing bagi anak didik saya. Jangankan mengungkapkan ide sederhana, memperkenalkan diri saja mereka masih susah. Kosakata dasar yang seharusnya mereka sudah kuasai, seperti bagian-bagian tubuh manusia, benda-benda di sekitar mereka, nama-nama hewan, itu benar-benar merupakan makhluk alien bagi mereka. Selain itu, motivasi mereka juga masih sangat rendah. Salah satu penyebabnya menurut saya karena materi dasar yang seharusnya mereka sudah memperoleh di tingkat di jenjang sebelumnya, mereka tidak memperolehnya, sehingga saat berhadapan dengan materi-materi lanjutan dari materi dasar, mereka mengalami kewalahan di sana. Timbul distraksi sehingga tidak fokus dengan materi. Selain itu, metode yang diterapkan tidak sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Bahasa Inggris berubah menjadi kepingan-kepingan mata pelajaran yang siap dibuang ke kotak sampah. Belum lagi siswa kita yang kita hadapi ini adalah generasi Z. Nah, generasi yang butuh perhatian ekstra. Menurut modul yang saya baca, modul tulisannya Pujirianto tahun 2019, karakter generasi Z ini ada 7. Saya bacakan satu persatu ya. Yang pertama itu, generasi Z ini menyukai kebebasan dalam belajar. Mulai dari mendiagnosa kebutuhan belajar, menentukan tujuan belajar, mengidentifikasi sumber belajar, memilih strategi belajar, dan mengevaluasi hasil belajarnya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, generasi Z ini suka mempelajari hal-hal baru yang praktis sehingga mudah beralih fokus belajarnya.
meskipun memiliki kecukupan waktu untuk mempelajarinya. Yang ketiga, mereka nyaman dengan lingkungan yang berhubungan dengan jaringan internet karena memenuhi hasrat berselancar, berkreasi, berkolaborasi, dan membantu berbagi informasi sebagai bentuk partisipasi. Yang keempat ini, generasi Z ini lebih suka berkomunikasi dengan gambar, image, icon, dan simbol-simbol daripada teks. Generasi Z tidak betah berlama-lama untuk mendengarkan ceramah guru, sehingga lebih tertarik bereksplorasi daripada mendengarkan penjelasan guru. Yang kelima, memiliki rentang perhatian pendek, atau dengan kata lain sulit untuk berkonsentrasi dalam jangka waktu yang lama. Generasi Z terbiasa bersentuhan dengan teknologi tinggi, dengan aksesibilitas cepat, misalnya smartphone. Rentang perhatian manusia semakin pendek, ada di kisaran 8 detik. Nah, itu kutipannya dari Bloom. Yang keenam, berinteraksi secara kompleks dengan media seperti smartphone, televisi, laptop, desktop, dan iPod. Yang ketujuh, generasi Z lebih suka membangun eksistensi mereka di media sosial daripada di lingkungan nyata, dan cenderung memilih menggunakan aplikasi seperti Snapchat, Secret, dan Whisper daripada WhatsApp. Nah, itu 7 karakteristik generasi Z menurut tulisan yang saya baca dari Pujirianto tahun 2019. Saya pikir praktek baik ini penting untuk saya bagikan kepada rekan-rekan yang mungkin mengalami hal yang sama dengan apa yang saya alami. Yang kedua, tantangan. Tantangan yang dihadapi di era teknologi 4.0 ini sangat beragam. Semuanya berkembang sangat cepat. Kita para pendidik diharapkan dapat menyiapkan lulusan yang memiliki kemampuan berpikir kritis, mandiri, dan memiliki disiplin yang tinggi, serta mampu berkomunikasi secara efektif agar dapat menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka juga diharapkan memiliki kemampuan bekerja sama yang baik, kreatif, dan inovatif. Kemampuan yang dibutuhkan di atas ini tidak bisa kita ciptakan melalui metode mencatat di papan tulis hingga penuh atau berceramah sepanjang hayat. Itu sudah tidak relevan dengan zaman sekarang ini. Ada pepatah bijak mengatakan bahwa tuntunlah anak sesuai dengan zamannya. Jangan kita paksakan sesuai dengan zaman kita. Zaman kita sudah berbeda. Nah, yang ketiga ini saya menulis aksi yang dilakukan. Apa aksi yang dilakukan? Setelah melihat situasi dan tantangan yang dihadapi oleh generasi Z, pembelajaran di kelas saya renovasi seluruhnya. Sebelumnya saya menggunakan media pembelajaran. Namun, model pembelajaran saya masih menggunakan pola-pola lama. Saya tidak pernah memberitahu tujuan belajar kepada peserta didik saya, sehingga kelas itu seluruhnya hanya mendengarkan apa kata saya. Saya sudah seperti yang maha kuasa dalam kelas. Saya hanya mengajarkan KAD yang diberikan oleh kurikulum nasional. Saya tidak pernah mengecek kebutuhan belajar peserta didik saya seperti apa gaya belajar mereka. Saya tidak pernah mengecek itu. Karena memang saya didesain seperti itu. Dalam pendidikan warisan penjajah, kita didesain hanya untuk jadi karyawan. Sehingga gaya yang kita terapkan selama beberapa dekade ya seperti apa yang kita peroleh. Setelah perubahan kurikulum dari sebelumnya menjadi kurikulum merdeka, saya langsung mengikuti beberapa kegiatan yang berkaitan dengan kurikulum merdeka. Dari webinar-webinar hingga mengikuti pendamping guru penggerak. Dari sana saya merombak pelan-pelan dan bahkan merombak drastis gaya saya. Saya melakukan refleksi posisi diri peserta didik,
mereka menuliskan apa saja kebutuhan, keinginan mereka dalam belajar bahasa Inggris. Mereka juga menulis dukungan seperti apa dari saya yang mereka butuhkan, sehingga kita saling terbuka. Pembelajaran akan menemukan jalannya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Dalam kurikulum Merdeka, model pembelajaran yang paling menonjol adalah project based learning dan problem based learning. Nah, saya tertarik untuk membahas salah satu di antara dua tadi, yakni project based learning. Nah, pertanyaan yang muncul, kenapa harus project? Kenapa tidak yang lainnya atau metode yang sudah nyaman dengan saya selama ini? Baik, pembelajaran berbasis project ini sangat bagus. Siswa lebih banyak berekspresi, berkreasi dengan banyak sumber belajar ketimbang disuruh mencatat satu bab buku di dalam kelas. Penerapannya juga sangat mudah. Sebagai contoh, saya mengajar materi naratif teks menggunakan model pembelajaran project based learning. Nah, pertama apa yang saya lakukan dalam kelas? Pertama, saya menunjukkan beberapa foto tentang peri, kata, burung cendrawasih, semut dan merpati, gajah dan semut. Nah, setelah itu saya menanyakan mereka. Nah, apa yang saya lakukan dalam kelas? Yang pertama sekali saya lakukan adalah saya tunjukkan mereka gambar-gambar tentang dongeng. Nah, ada gambar harimau dan kancil, ada buaya dan kancil, ada semut dan burung merpati. Nah, setelah mereka ditunjukkan gambar-gambar itu, kemudian saya bertanya kepada mereka tentang materi yang mungkin akan dipelajari. Mereka ada yang menyebutnya dongeng. Terus itu saya kemudian mengatakan, oh ini hari ini kita belajar tentang dongeng. Dongeng itu masuk dalam cerita naratif. Jadi hari ini kita belajar tentang naratif teks. Nah, setelah mereka sudah mengetahui materi hari ini, saya kemudian menunjukkan tujuan belajar kami. Tujuan belajar ini penting untuk saya beritahukan sebelumnya, supaya mereka punya pandangan bahwa yang harus dikuasai dalam pembelajaran ini apa-apa. Nah, setelah saya memberitahukan mereka tujuan pembelajaran, saya kemudian membangun pengetahuan. Nah, pengetahuan ini perlu dibangun, bukan ditransfer ya. Itu kayak dukun saja transfer ilmu itu. Nah, cara membangun pengetahuannya ini seperti apa? Saya tampilkan 3 cara. Yang pertama itu menggunakan video. Nah, karena berhubung video ini agak panjang, maka video saya tampilkan di depan kelas lewat proyektor ya. Nah, videonya saya putar, mereka menonton bersama. Setelah itu, kalau ada yang belum paham, ada yang lebih menyukai gambar, ya silakan mendownload gambar di pustaka digital. Atau ada yang sukanya membaca, mereka akan mendownload cerita naratif teks itu di pustaka digital. Nah, kenapa saya terapkan 3 hal tadi? Ada gambar, ada teks, dan ada video. Ini untuk mengakomodir 3 kebutuhan dasar, 3 kebutuhan belajar peserta didik. Ada yang sukanya melihat, ada yang sukanya melihat dan mendengar. Nah, ada yang sukanya membaca saja. Ya, silakan mereka belajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, setelah mereka sudah memperoleh pengetahuan tadi, saya kemudian memberi mereka pertanyaan. Nah, pertanyaan ini karena sekali lagi kita pakai pustaka digital ini untuk paperless, saya pikir. Jadi saya tidak perlu harus membagikan kertas lagi untuk mereka. Mereka akan menjawab itu di kertasnya masing-masing. Pertanyaan yang ditampilkan di mana ya? Dari LKPD yang saya bagikan di pustaka digital. Nah,
Setelah mereka punya pengetahuan sudah dibangun tadi, pertanyaan-pertanyaan juga diberikan untuk ya memperkuat pengetahuan mereka. Saya kemudian memutarkan. Nah, ini kita masuk ke bagian kedua. Ini kita sudah berjalan ke bagian kedua, itu merencanakan proyek. Dalam perencanaan proyek ini kita memberikan mereka contoh-contoh proyek tentang naratif. Nah, kebetulan saya mengajar naratif, tujuan belajar kami yakni pembuatan memperagakan drama tentang cerita dongeng, cerita legenda. Mereka akan peragakan itu, kemudian mereka syuting videonya dan upload. Nah, uploadnya ini terserah mereka, upload di Facebook, YouTube, atau di TikTok, sesuai dengan keinginan mereka, kebutuhan mereka. Mereka sukanya di mana, ya kita mengikuti, tinggal kita yang mengambil hasil karya mereka itu di media yang mereka tampilkan. Nah, dalam perencanaan proyek ini mereka dibagikan kelompok, ada 4 orang dalam satu kelompok. Nah, masing-masing kelompok ini mempunyai topik yang berbeda. Ada yang bahasnya cerita rakyat dari Papua, ada yang bahas cerita rakyat dari Sumatera Utara, Danau Toba, ada dari kemarin itu Tangkuban Perahu, dan banyak lagi yang lainnya, sesuai dengan keinginan teman-teman mereka dalam satu kelompok itu. Nah, setelah itu mereka disuruh membuat proyek itu di rumah. Saya mengecek kerjasamanya mereka, kekompakan mereka itu melalui WA. Saya WA ke mereka. Mereka jika ada kesulitan yang mereka hadapi, ya komunikasinya lewat WA. Setelah saya mengecek kesulitan yang mereka hadapi, kemudian mencoba mencari jalan keluar, masuk ke tahap terakhirnya itu presentasi ini mereka mempresentasikan video mereka tadi dalam bentuk video tadi di Facebook, Facebook, YouTube, TikTok dan lain segala macam. Nah, setelah itu kita mengakses video mereka, kita memberi penilaian. Di terakhirnya refleksi ini penting dalam kurikulum Merdeka ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan refleksi yang saya buat itu, apa yang sudah mereka pelajari, apa yang belum mereka pelajari, apa yang bagaimana cara mereka untuk mengatasi materi yang mereka belum kuasai. Jadi mereka menulis itu, menulisnya dalam Jamboard ya. Jadi setelah itu saya tampilkan Jamboard di papan tulis, mereka menulis itu. Jika kamu menyukai acting lalu disuruh beradu acting, kira-kira bagaimana perasaanmu? Atau kamu menyukai edit video dan disuruh mengedit video atau syuting, mengambil gambar atau mengambil video, dan kamu disuruh mengambil gambar sesuai dengan yang kamu suka. Nah, ini pastinya lebih menarik kali proses pembelajarannya, sehingga saat refleksi bagian terakhir tadi, refleksi dampak dan hasil, mereka memberikan jawaban positif. Nah, itu kalau kemarin tampilan saya itu di Jamboard itu, mereka mengatakan sangat senang, mereka bahagia, mereka English is fun. Ini berbeda, hal yang sangat berbeda dengan yang sebelumnya. Saya tidak memberikan refleksi, saya tidak menanyakan mereka bagaimana perasaan mereka. Nah, tetapi setelah melakukan proyek tadi, saya menanyakan perasaan mereka memberikan respon yang positif. Nah, sehingga saya memutuskan bahwa project based learning ini sangat efektif diterapkan di era di abad 21 ini. Nah, itu saja praktik baik yang saya alami dalam TPG tahun ini. Terima kasih.
Sampai jumpa.